Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sehat ya. Ibu Guru akan mereview kegiatan belajar kita kemarin. Kemarin kita itu belajar tentang kalimat thayyibah. Yang mana kita ada dua, yaitu basmalah dan hamdalah. Ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang basmalah. Sekarang kita lanjut dengan yang hamdalah. Ya, sebelumnya yuk kita mengamati gambar apakah di bawah ini. Di sini ada gunung, ada sungai, ada tanaman pertanian yang gemah ripah loh jinawi ya. Ya, kira-kira jika kalian itu melihat pemandangan seperti ini, apa sih yang kalian pikirkan? Ya. Nah, itu setelah kamu mengamati gambar di atas itu tadi, kamu bisa bercerita tentang yang kamu lihat. Oke, lanjut. Nah, ini yuk kita baca bersama-sama. Alangkah indahnya Indonesia. Alangkah beruntungnya kita dilahirkan dan dibesarkan di negara Indonesia. Hal ini merupakan nikmat karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Selain itu, kita juga harus menunjukkan rasa syukur kita dalam setiap perbuatan kita sehari-hari, yaitu dengan cara mencintai Indonesia, hidup rukun, belajar dengan rajin agar kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Ya, kalian baca ya nanti ya. Lanjut. Nah, ayo ucapkan kalimat thayyibah hamdalah beserta artinya bersama-sama. Nah, bisa kan? Hamdalah itu yang bagaimana sih? Hamdalah itu yang gini loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini ya. Kemarin kita sudah belajar ini. Kita sekarang belajar yang ini. Lanjut. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa sih? Nah, ini artinya. Ya, maaf. Ini artinya segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan bagi kita. Ya, kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun, mau senang, mau sedih, mau sakit, mau sehat, harus bersyukur karena sehat itu juga dari Allah, sakit juga dari Allah, senang juga dari Allah, rasa sedih juga dari Allah. Semua itu ada hikmahnya. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Tidak boleh mengeluh terus. Misalkan, aku tidak bisa mengerjakan ini, Bu. Terus putus asa, itu tidak boleh. Kita harus berusaha. Nah, nanti kalau berusaha itu, Allah akan memberikan kemudahan. Setelah berhasil, jangan lupa baca alhamdulillah. Nah, sekarang kapan kita harus membaca kalimat thayyibah alhamdulillah? Ya. Kapan waktunya? Ya. Lanjut. Kalimat thayyibah dapat diucapkan dalam berbagai kesempatan, yaitu ketika mendapat kenikmatan,
baik langsung dari Allah maupun dari manusia. 2. Saat mendapat kabar gembira, kita jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Mendapat kenikmatan apa saja? Kenikmatan bisa makan yang dengan enak. Makan dengan enak itu tidak harus pakai yang enak-enak loh ya. Kita bisa merasakan nikmatnya makanan itu merupakan suatu kenikmatan yang harus disyukuri, baik langsung dari Allah maupun dari manusia. Terus ini tadi yang kedua sudah ya, saat mendapat kabar gembira, itu kita ucapkan syukur alhamdulillah. Saat terhindar dari musibah, misalkan tadi pas lewat jalan itu licin sekali jalannya. Lalu kepleset. Kepleset tapi tidak jatuh, cuman sandalnya itu tergelincir sedikit dan posisi tubuhnya masih berdiri. Nah, seperti itu kan terhindar dari musibah. Kita harus mengucapkan alhamdulillah ketika menerima hadiah. Hadiah dari siapapun ya, tapi hadiahnya yang halal-halal ya. Kita harus mengucapkan alhamdulillah. Pada waktu zikir, sholat 5 waktu. Kamu kalau sudah sholat itu duduk sebentar lah ya. Jangan langsung berdiri terus meninggalkan tempat sholat itu jangan. Duduk terus berzikir. Berzikir pada Allah misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sampai 33 kali misalkan seperti itu. Yuk lanjut. Ini bentar. Ini nanti ada latihan ya. Kalian bisa belajar menulisnya ya, maaf nih. Nih. Nah, menulisnya ini ada 5. Ada 5 soal. Kalian cermati, kalian tulis di buku. Nanti difoto aja. Difoto dan nanti Bu Guru buatkan link untuk tempat fotonya tugasnya. Ini tinggal mencentang-centang aja. Misalkan nomor 1, selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu wujud syukur. Kamu setuju atau tidak? Kalau setuju dicentang. Kalau tidak setuju, yang dicentang, yang tidak setuju ini dikosongkan. Misalkan seperti itu. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti ditulis di buku. Ya, lanjut. Kalimat thayyibah harusnya tidak hanya diucapkan di bibir saja, tetapi harus diikuti dengan perbuatan yang baik pula. Hikmah dan manfaat yang dapat diambil ketika kita selalu membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah adalah yang pertama, mengakui segala sesuatu adalah kekuasaan Allah. Hanya Allah yang berkuasa di dunia ini. Manusia itu buatan Allah. Jadi yang paling berkuasa di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi tidak sombong, karena buat apa disombongkan? Karena semuanya itu Allah yang memberi pada kita. Kita punya wajah yang cantik, tidak boleh sombong. Karena wajah yang cantik itu pemberian siapa? Pemberian siapa yo? Pemberian Allah. Misalkan punya uang banyak, itu rezeki dari mana? Rezeki dari Allah. Makanya tidak boleh sombong. Yang ketiga, kita termasuk orang yang bersyukur. Ya, setiap ada kejadian yang menimpa kita, kenikmatan yang menimpa kita, itu selalu disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat, mendapat imbalan kebaikan dan pahala dari Allah dengan hanya bilang alhamdulillah begitu saja itu termasuk sudah mendapatkan pahala dari Allah. Nah, yuk kita bernyanyi. Bernyanyi tentang syukur. Kalian masih ingat lagu menanam jagung? Masih ya, waktu di TK dulu?
Yuk kita nyanyikan di sini. Ditirukan Bu Guru, ditirukan ya dari rumah. Ayo kawan kita semua, tak pernah lupa untuk bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih, bersyukur itu baca hamdalah. Jangan lupa baca hamdalah setiap saat di mana saja. Ayo baca hamdalah agar semua semakin berkah. Nah, nanti di rumah menyanyi seperti itu ya. Biar kita lebih fresh dan lebih memahami materi dari Bu Guru. Sekian dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.